Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang beserta Ketua DWP Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang kami muliakan, Dr. Kiai Haji Faris Suhail Anam LC MHI, yang saya hormati Kasubag PU, Kepala Seksi dan Penyelenggara Syariah, yang saya hormati Kepala KUA, Kepala Madrasah Negeri Sekota Malang, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dapat hadir dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, yang ketiga mau'idatul hasanah, empat doa, dan yang kelima penutup. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga barokah Fatihah ini kita hajatkan untuk kita semuanya, khususnya untuk Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Semoga selalu diridhoi oleh Allah SWT, dan semoga kita Kantor Kementerian Agama Kota Malang dapat meraih gelar ZI BPK BPPN di tahun 2024. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hajatina hajatan fid dini wa dunya wal akhirah, wa khususan ila hajati hadzal majlis bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Samkal SHIMAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim wa majid wa karama wa ta'ala ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat saya Pak Yai Faris Suhail Anam. Ini umurnya jauh di bawah saya, tetapi lebih alim daripada saya. Makanya tak di sini bagi-bagi ilmu, termasuk di sini ada sebagian kawan-kawan yang jadi wali santrinya Ustaz Yai Faris. Anda tidak? Wanita, terus Pak Amel, Bu Erna, ada. Kita boleh dengan barang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua saya di tempat ini bisa hormati para kasih, para kepala madrasah, para kepala agama, para pengawas, ASN Kementerian Agama Kota Malang yang saya banggakan. Meskipun kegiatan ini tidak ada, jadi Nurul kemarin WA Gus gosok kamu peringatan Isra Mi'raj yowis aja mantap jenengan dhewe sing ngomong bayar pantes tak golekno kanca-kanca kula. Alhamdulillah Pak Yai Faris masih menyediakan waktunya untuk kita, dan saya berharap moga-moga dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita semua mendapatkan barokah
siraman rohani sehingga kita semua bisa terus diberi semangat untuk khidmah umat, melayani umat dengan baik, dan kita berharap apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bagian mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita semua diakui sebagai umatnya yang benar mendapatkan syafaat-syafaat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau subuhannya hanya kolom hidup, moga-moga berkenan, karena ini pakai bank mandirinya, sponsornya bank mandirinya Mbak Dini. Jadi insya Allah halal, tidak tahu soalnya atau tidak, insya Allah halal. Jadi yang menikmati Kulon Juwon derek-derek dongakno, moga-moga kantor kita menjadi semakin baik, semakin baik, dan kita semua senantiasa dalam kemuliaan Allah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya matur nuwun kepada Pak Yai Faris Barung Anam yang bersedia meskipun hanya di WA saja, karena kadang-kadang di WA itu terus dino petang dino tidak dijawab saking sibuknya. Matur nuwun kata, barakallahu fikum, karena kita sudah mendapatkan keberkahan dari ilmu yang tadi disampaikan oleh Ustaz Faris Barung Anam. Dari saya sekali lagi matur nuwun sangat kepada semua kawan-kawan yang menyelenggarakan kegiatan ini, meskipun dadak tetapi tetap bisa optimal berupaya mengadakan kegiatan ini, termasuk mendatangkan kampusnya satu Kota Malang yang kita banggakan ini. Semoga kehadiran panjenengan semua berjalan seperti amalan yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Kiai Haji Faris Khairul MSc MHI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kula ulang sepeda malih untuk mengingatkan kita bahwa saling mengucapkan salam tidak hanya sekedar uluk sapa, tapi saling mendoakan di antara kita. Semoga ketika kita saling mengucapkan salam ini, Allah memberikan keselamatan untuk kita dunia dan akhirat kita. Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Mugi-mugi pendahuluan barokah manfaat, aktivitas barokah manfaat, rezeki barokah manfaat, keluarga barokah manfaat, putra wayah, putra mantu satu yunipun barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sering kita tanyakan dengan disebut milik pilihan A rezeki gede tapi barokah, pilihan B kathah tapi boten barokah. Milih A apa sing B? Wonten sing milih C. Padahal C itu gede boten barokah. Insyaallah kathah barokah. Jadi bejaan istripun dengan berangkat kantor tidak salaman, dicucuk pastoripun tidak sedih apa ya. Sing penting halal, sing penting barokah ngasih. Oke. Kita kembali, saya ucapkan panjenengan jawab mungkin kita terus dulu ingkang diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang Gus Kiai Haji Ahmad Samton Mastuti Mahfud, mata'allahu bituli hayatihi syarifah. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kota Malang yang tidak bisa kami sebutkan nama panjenengan satu persatu, meskipun banyak yang sudah familiar, sudah kenal sejak lama. Kita doakan panjenengan dan kita semua senantiasa mendapatkan ridho, kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah senantiasa menjadikan hidup kita adalah hidup yang manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ini Gus Samton WA kami untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan di Kemenak Kota Malang terkait Isra Mi'raj ini. Kalau sanggupi soalnya di kampus ngomong online, Senin Selasa Rabu ini di online kan biar mahasiswa bisa nyoblos di tempatnya masing-masing. Ini ternyata online ya. Di online bingung. Lo kapan hari termasaan untuk ngurus amputasi. Perlu atas bantuannya. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang harus kita yakini di antara setiap keimanan kita terhadap Isra Mi'raj, annahu sallallahu alaihi wasallam qad dakhala al-jannata wa tala'a 'alan nar. Bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam surga. Wa tala'a 'alan nar, dan beliau sudah menyaksikan neraka. Ini sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh manusia biasa. Untungnya kemudian ketika Nabi kembali setelah Mi'raj, semua rata-rata disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat saat itu, dalam arti yang hidup di sekitaran Kanjeng Nabi, meskipun kemudian sampai kepada kita. Tapi pada intinya ketika Nabi Muhammad menyampaikan, wonten sing percatos, wonten sing boten percatos. Kutub yang percaya diantaranya diwakili oleh Abu Bakar, yang kemudian karena beliau membenarkan Nabi Muhammad, beliau diberi gelar As-Siddiq, sehingga asma'ipun beliau menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Wonten kutub pendustaan yang tidak mempercayai Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal. Ada Abu Bakar, wonten Abu Lahab, mewakili dua kutub yang berbeda. Padahal jenenge mirip, sama-sama diawali Abu. Makanya wonten tiang sepah beto yugane ten kiai terus ditangleti. Sapa jenenge iki? Kula paringi asma Abu ya. Abu apa? Nggih Abu tok mboten mawon ya. Lho kok tambahi apa ngoten? Jawabane bapak kiai mangke nenggo perkembangan itu. Lek saya kalau tambahi bakar, lek kalau tambahi aja. Nah ini doa. Ada yang As-Siddiq, dan kita insya Allah sudah percaya bahwa kita ini termasuk yang percaya atau bukan percaya. Kita pasti yakin. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sebenarnya ada pilihan, yang mau iman silahkan, yang tidak mau iman silahkan. Tapi hati-hati, setiap keputusan pasti ada tanggung jawabnya, pasti ada konsekuensinya. Makanya dikatakan inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Insya Allah satu kesimpulanipun, kita sudah iman, kita sudah percaya. Tapi yang kedua, masalahnya kadang kita lupa. Kita yakin, kita percaya. Kita ini mewakili kutub Abu Bakar. Tapi mengapa sebagian umat kemudian boten ngayam wis, boten poso,
kemudian melakukan maksiat, melakukan khianat, karena dikatakan bahwa sebagian besar manusia itu hanya melihat sesuatu yang tampak dari urusan dunia, sedangkan untuk urusan akhirat mereka lupa. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mengapa mereka standarnya hanya sesuatu yang duniawi? Karena duniawi dijawabannya ke ayat Quran itu zahiran, ketak, apa ketaknya? Semuanya kelihatan, tapi untuk akhirat tidak kelihatan. Bayaran ketok, kalau remunisasi dia ketok, terus manggon-manggon, dia sedang ketok. Kita berangkat ke mall, kita berangkat ke pasar, tapi insya Allah ibu-ibu pun jarang ke mall. Tapi bapak-bapak tetap waspada. Dulu gak tahu nang mall, tapi bendera nak jembore pacar, terus suara paketan. Paketan. Bahaya. Kita berangkat misalnya ke mall, ingkang ditumbas ketawis, untung yang diterima oleh pemilik toko juga kelihatan. Tapi urusan akhirat, bagaimana rupanya dosa, rupanya pahala, rupanya swarga, rupanya neraka, semuanya tidak kelihatan. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-ghaibu kullu ma ghaba anka. Gaib itu segala sesuatu yang sementara di dunia tidak kelihatan. Kita iman. Coba umpami panjenengan kula tangleti. Kalau Al-Kahfi tadi memberikan pilihan kepada kita, yang mau iman silahkan, yang mau tidak iman juga silahkan. Tapi kalau kita ditanya, dia mesti iman. Coba panjenengan kula tangleti. Kalau di tangan kanan saya ada iman, di tangan kiri saya ada tidak iman. Pilih iman atau tidak iman? Pilih iman. Ada pilihan antara sholat dengan tidak sholat. Pilih sholat atau tidak sholat? Sholat. Ada pilihan antara puasa dengan tidak puasa di bulan Ramadan. Puasa atau tidak puasa? Puasa. Ada pilihan jadi orang baik dengan jadi orang jahat. Pilih baik atau jahat? Baik. Semua pasti sudah tahu jawabannya. Termasuk misalnya ibu-ibu ditanya, di tangan kanan saya ada racun, di tangan kiri saya ada madu. Ibu-ibu pilih diracun apa di madu? Kenapa tidak milih? Madu itu membuat orang tahes, sehat. Racun membuat orang ketam, bablas. Jadi pilih sehat atau pilih sakit? Pilih sehat atau sakit? Sehat. Berarti pilih diracun atau dimadu? Kalau hari ini kunci jawabannya, saya pilih racunnya Ustaz. Untuk saya berikan kepada orang yang akan memadu saya. Kalau berani dengan Bu Salih biasa konglangan sangat baik. Sudah untuk nyapu-nyapu, pada dia selak berangkat ke kantor, silakan WA, di kopi. Teman-teman tenang itu Bu, sana nomor biru ini. Mau seket kalau alun-alun Bu, aku tak ya alun-alun, jadi sing alun-alun. Biro saya kan kalau dapat dari silangan kak bisa kita cuma selalian dulu. Dengan lebih tenangan dari sing jalan pas dengan nyapu sabun ditawakan. Jangan dilempar dengan sapu, lempar saja dengan bunga, lempar saja dengan senyuman, lempar saja dengan bunga, dan pastikan potnya juga ikut. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita semua tahu diberi pilihan itu tahu. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu gak usah Rasul, akal kok cukup. Akal itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kemudian untuk menentukan sikap tentu kita membutuhkan hati. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, butuh Rasul, butuh utusan, diteruskan oleh para ulama
diteruskan oleh mereka yang menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad. Meskipun kami tidak pantas, lalu oleh bersabda disebut kita perlu mendapatkan siraman-siraman. Karena hati ini adalah sesuatu yang butuh menjadi sesuatu yang subur, sehingga ketika kita menemukan sesuatu, mugi-mugi positif dan bermanfaat, positif untuk diri kita, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Allahumma amin. Hikmah terbesar Bapak Ibu sekalian dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ketika dikatakan Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam surga, beliau menyaksikan neraka, padahal itu semua adalah sesuatu yang gaib. Dan ini memang ujian terberat bagi kita sebagai manusia. Boten ketawis disuruh percatus, sesuatu yang tidak kelihatan disuruh percaya. Ini kalau kemudian dikembalikan kepada Al-Quran, kalau kita mengkaji Al-Quran yang jumlahnya 40 juz. Halo? Sehingga itu berarti satu nanduk. Kalau ada curiga sedikit supaya yang berdaya, corisu, AC, akhirnya jamaah Islam Mi'raj S3 sedangan, sendek, solder, seriar. S3 paling kan D3, duduk diam deklek. Ditambahin dia keempat di UWH, Pak. Duduk diam deklek, 40 juz. Quran 30 juz, sedosan itu tafsirnya ya. Kalau kita mengkaji Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, di situ disebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ternyata ciri orang bertakwa yang pertama kali disebutkan oleh Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 3. Surat Al-Baqarah surat nomor berapa? Nomor 2, karena yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat yang kedua langsung di awal ayat di halaman pertama disebutkan di situ ciri orang yang bertakwa. Ayat yang pertama Alif Lam Mim, yang kedua Dzalikal Kitabu la Raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang ketiga Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Alhamdulillah anak baik santun apal Quran sedaya. Ini kalau sentil awal ayatnya panjenengan sangat melanjutkan. Berarti hafid-hafidah nih. Coba kalau tes ayat pintu nih. Masih berarti nakal lagi nih. Kalau kita hafid-hafidah dari obat hafid nih. Jadi kalau awal-awal orang apal soalnya baru kayak tahlilan ya. Ciri orang yang bertakwa yang pertama kali disebutkan oleh Al-Quran alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang iman, orang-orang yang percaya, yakin kepada sesuatu yang gaib. Gaib itu apa? Kullu ma ghaba anka, segala sesuatu yang tidak diperlihatkan oleh Allah di dunia. Ini yang kita digaris bawahi, ujian bagi manusia. Sesuatu yang tidak kelihatan kita disuruh yakin. Wong kadang jelas-jelas ketok itu. Kita masih sering salah. Sering kita tanyakan, saya ulang lagi di sini. Coba jawab dengan cepat. Baju saya warnanya apa? Baju kita semuanya warnanya di hari Senin ini apa? Baju panjenengan warnanya apa? Baju ini, lantai ini warnanya apa? Tisu ini warnanya apa? Gelas ini warnanya apa? Baju saya warnanya apa? Sapi minum apa? Sapi minum. Karpet ini warnanya apa? Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Karpet warnanya apa? Daun warnanya apa? Jerapah makan apa? Yang jawab jerapah makan rumput aliran sesat. Hati-hati dolen terbukti. Jerapah itu bulunya diurut dengan kosongan juga ya. Apa dia harus menekuk leher? Kopiahnya kesamtan warnanya apa? Ini warnanya apa? HP ini warnanya apa? Celana beliau warnanya apa? Kopiah beliau warnanya apa? HP saya warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan?
Ada yang jawab malam, ada yang jawab siang. Rupanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kelelawar tidurnya malam atau siang? Sapi kelihatan, jerapah kelihatan, kelelawar kelihatan. Kita masih sering salah. Kita tahu, kita yakin, kita percaya. Masalahnya lola lalian. Masalahnya lupa, masalahnya kita ini abai. Apalagi kemudian pikiran ini. Saya salut dengan ibu-ibu yang di rumah tangga sudah pekerjaannya full, masih mengantar balik. Katanya kunci surga la ilaha illallah, kuncinya dunia nama bu? Masya Allah ya. Kuncinya dunia nama? Masya Allah. Ningali jeding kata Tuhan, Masya Allah. Ningali bawang kata Quran, Masya Allah. Ningali meja tenging gili kata kelambi dari yang bisa terima, Masya Allah. Makanya kita ini perlu ingat, kalau Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Ciri orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang iman, yakin, kegaiban, menghadirkan kegaiban dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ketika Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Di antara orang beriman itu yang paling cerdas sinten Kanjeng Nabi? Dijawab oleh Rasulullah, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa aksanuhum lima ba'dahu istidada." Orang yang paling banyak ingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ingat mati menjadi ciri pertama orang itu cerdas spiritual. Yang kedua, tidak hanya ingat mati, tapi sekaligus mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Pangapunten, ingat mati berbeda dengan takut mati. Sebagaimana ingat mati berbeda dengan kepingin mati. Sing positif ingat mati, takut mati negatif. Kanjeng Nabi menyebut sebagai penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terlalu rakus terhadap dunia. Lalu takut mati, berarti takut mati sesuatu yang negatif. Ingat mati sesuatu yang positif. Para ketika orang ingat mati, satu yang dilakukan pasti sesuatu yang positif. Yang dilakukan pasti sesuatu yang bermanfaat. Pedagang kalau dia ingat mati, dia akan takut melakukan penipuan dalam bisnisnya. Tidak kemudian moro curang dalam perniagaannya. Seorang pejabat kalau dia ingat mati dan dia tahu bahwa segala sesuatu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kemudian dia akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kenapa? Karena dia ingat mati, mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Karena kita yakin hidup ini tidak selama-lamanya. Menurut standar Kanjeng Nabi, inna a'mar ummati ma baina siddiq wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari 70 tahun tapi tidak banyak. Bahkan ada yang belum 60 tahun sudah dipensiun dinikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara umum usia umat Kanjeng Nabi antawis 60 sampai 70 tahun. Kapalanipun wonten sing umure swidak kirang 11 tahun. Sing umure swidak 5 berarti kirang gangsal tahun. Nek swidak 11 bulan. Kira-kira sekitar Syawal lah. Tapi kita semua tidak tahu ini rahasia ini Gusti Allah. Kita semua yang duduk di aula ini, siapa dulu yang meninggal dunia kita tidak tahu. Mungkin panjenengan riyen kula terakhir, mungkin kula terakhir panjenengan riyen. Apa doae menang sing nyekel wit. Kula nate Isra Mi'raj tahun kalau wingi naos ten Ranupani. Jenengan semerap Pak Kerto. Pak Kerto nih. Pak Kerto itu yang viral tumbas Pajero dan duit receh itu Pak Kerto. Ternyata beliau itu juragan kentang hektaran 400 hektar
kebun kentangnya itu. Ternyata beliau ini usianya 104 tahun. Kalau betul percaya, mau sobat kakon dengan 104. Bila saya, oh saya bukaan di rangkuman biar si alas. Tahun saya keteluru, buka rangkuman itu, aku bujuku seluruh. Berarti temenan tak betul ini sambut. Tapi kalau percaya kok betul keribut, dengan politik kok betul keribut tak kok biyen pas aku umur 80, jadi 80 itu biyen pas aku umur 80 itu keribut itu. Mari kalau aku makan godhong kapes tak godhong gak adik bumbu gak adik uyah tak pangan godhong kapes mari ngono banyune tak ombe bendina ombe ngono sakulan lah kok kulitku nglungsumnya mata tak keroki ngene lah kok sing keriput-keriput iki ilang. Makanya resep awet muda makan daun kapes. Tapi kalau tidak darah tinggi darah tinggi pun darah godhong kapes ya. Kalau panjenengan kepingin awet muda dan punya darah tinggi, minum saja, mandi pakai air kencur. Mandi jangan diminum air kencur, dibuat mandi 1 hari sekali. Nanti ketika panjenengan tiap hari mandi pakai air kencur, nanti kan suaminya bilang, "Bu, kamu kok masih bau kencur?" Ketika awet nom ya, soalnya masih bau kencur. Udah si mungkin penyakit di resep awet muda. Sallallahu Nabi Muhammad. Kesimpulannya, dua kemauan panjenengan akan segera beraktivitas. Yang pertama adalah niat. Kalau kita ingat innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas kita ini tergantung niatnya. Emang kita masa aktif dinas sekian puluh tahun lek niatnya boten tepat. Jangankan kita, jangankan panjenengan yang kerjanya sibuk sangat luar biasa. Ibu-ibu rumah tangga di rumah masing-masing yang memang juga tidak bisa diremehkan, yang kerjanya sejak fajar terbit sampai mata suami terbenam. Terus motifnya apa? Apakah cuma ya karena seorang istri wis pokoknya nyambut gawe ngono, biasanya mau wedok ya semono iku liyane ya ngono, terus enggak ada niat apapun. Eman. Demikian juga seorang suami bekerja biasanya wong lanang ya wis ngono iku. Eman kalau kemudian kita tidak memperbaiki motif niat yang ada dalam diri kita. Bagaimana kemudian innamal a'malu binniyat. Kula maos bukunya Kyai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Kumpulan nasihat Raden Kyai Haji As'ad Samsul Arifin untuk santri, jamaah dan masyarakat. Ada kumpulan-kumpulan nasihat singkat, salah satunya yang membuat ini menjadi pedoman hidup kita semuanya, insya Allah. Beliau matur, meskipun konteksnya yang dinasihati adalah guru kalau mengajar, satu, niatkan nasrul ilmi, niatkan menyebarkan ilmu. Dua, kalau dia mendapatkan bisyarah, mendapatkan honor, mendapatkan upah, mendapatkan gaji, niatkan untuk menafkahi diri dan keluarga. Kalimat terakhir yang tambah menarik, beliau katakan, ingat jangan terbalik. Yang nomor dua, jangan jadi nomor satu. Nomor satu nomor lali, nomor kali supe, nomor segala menyebarkan ilmu. Yang kedua, kalau dia mendapatkan gaji, niatkan untuk menafkahi diri dan keluarga. Ingat jangan terbalik, berarti jangan yang pertama itu niat mencari gaji, mencari nafkah, tapi niat untuk menyebarkan ilmu. Kalau guru, kalau profesi apapun secara umum adalah niat membantu orang lain. Bahasanya bersama tadi, berkhidmat dengan baik untuk masyarakat. Kalau kemudian niat membantu orang lain, kita tahu setiap profesi pasti kita memberikan jasa. Dokter itu kan memberikan jasa. Alangkah indahnya kalau dokter itu niat ketika menangani pasien, dia niat membantu pasiennya itu. Ada seorang tukang pijet orang, niat ngewani, niat bantu orang yang dipijeti. Ada notaris, wonten pedagang, timbangannya wong kula rono tak jedekno rene.
tak niat bantu tonggo-tonggoku, lek ono batine tak niati menafkahi diri dan keluarga. Niat membantu orang lain. Allah dulu, Allah saja, Allah selalu. Lagi aku. Makanya kalau kemudian kita hubungkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, nopo malih panjenengan terpenuh full saya ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Aku niat ngewangi wong, berarti ini sudah mengamalkan ayat Al-Quran tadi. Apalagi kanjeng Nabi dawuh, man yassara 'alal muhsinin fid dunya yassarahu Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Orang yang membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan untuknya dunia dan akhiratnya. Ada orang datang ke kemenang minta bantuan, minta pelayanan, terus kita niat membantu dia karena dia sedang menghadapi kesulitan. Insya Allah hidup kita dibantu oleh Allah, diberi kemudahan dunia dan akhirat ini. Kondisi di akhirat itu tidak hanya ahwal, ulama membahasakan dengan ahwal, kondisi yang sangat luar biasa. Bagaimana manusia berdiri di atas padang mahsyar, satu hari sebanding dengan 50.000 tahun lamanya. Kalau mau tafsir khawatir, di tafsir khawatir dijelaskan, ternyata manusia berdiri di padang mahsyar itu tidak berdiri di atas telapak kaki, tapi fauqal anamil, di atas jari-jari kaki. Jinjit bahasa Jawa, bayangkan 50 tahun jinjit, kita tiap apa bahasa? Lek boten percaya dengan langsung 5 menit jinjit no omah. Lah gak meron doyong-doyong lugur ambruk. 50 tahun. Keterangan ini didengarkan oleh sahabat, ya Rasulullah, 50 tahun satu hari itu waktu yang sangat lama. Dijawab oleh kanjeng Nabi, tenang, yang satu hari sebanding dengan 50 tahun lamanya itu hanya bagi 3 kelompok manusia. Yang pertama lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Yang kedua lil munafiqin, bagi orang-orang yang munafik. Yang ketiga lil mujrimin, bagi orang-orang yang tidak niat melakukan kebaikan. Wis gampang kepingin membeli orang lain, residivis, niat bermaksiat, kehidupan orientasinya hanya untuk melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Ini yang satu hari di akhirat nanti sebanding dengan 50.000 tahun lamanya. Di padang mahsyar satu hari geser ke tahun. Amma lil mu'min, ada bagi orang yang beriman, dawuhipun kanjeng Nabi, satu hari di padang mahsyar nanti akhaffu min salatin maktubah, lebih singkat daripada pelaksanaan sholat fardu. Dengan sholat fardu berapa menit? Berapa menit? 3 menit. Kita itu tahun tuh, terus gak jelas ruku'e itidalis di padang sampai berapa sami Allahu Akbar. Dengan tumakninah kita sholat insya Allah ya 3 menit sampai 7 menit. Itu insya Allah nanti kita di padang mahsyar lebih singkat dari itu semuanya. Allahumma amin. Makanya saya husnuzon lek ono wong supaya cepet, gak kepengin suwe-suwe nang padang mahsyar. Kita akan melewati di atas sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, yang lebih adab minasya'ri wa ahaddu minasayf, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Tapi kalau 8 jam kita bekerja, niat membantu orang lain, tidak menyulitkan orang lain, niat menolong orang lain, insya Allah kita akan diberi kemudahan. Di dunia diberi kemudahan, di akhirat juga diberi kemudahan. Semoga kalau kita niat membantu orang lain, putra wayah, anak mantu, satu pun angsal barokah, ketulusan keikhlasan kita semuanya. Allahumma amin. Yang kedua, yang terakhir dari kesimpulan hikmah Isra ini, yang kedua yang terakhir berarti kembali kepada bagaimana kita tidak menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang lupa. Selain selalu ingat motif, selalu ingat keranten ad-dunya mal'unah mal'unun man fiha illa dzikrullah. Dunia ini dilaknat, isinya juga dilaknat, kecuali dzikrullah.
eling Gusti Allah. Makanya kenduri-kenduri meskipun ke kantor nggih ketok tasbih misalnya ya. Dan kesatengan wonten HP, dan kesakiwa wonten tasbih, ini dulu HP kok kleru nang kiwa, alhamdulillah kecanda tasbih. Allah. Dan ya, yang lima orang gitu nanti HP ini supaya kita ingat aku rene iki lah, aku nang jeding iki lah, aku nang masjid iki lah, lek kula teng kampus aku lah, aku ngegas kendaraan aku iki lah, supaya lek gaya-gaya itu semoga setiap tarikan nafas kita itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz Allah itu luar biasa. Alif lam ha. Seandainya alif dihilangkan tetap bunyinya masih lillah. Segala sesuatunya hanya untuk Gusti Allah. Lam yang pertama dihilangkan, tinggal lahu, semuanya milik Gusti Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Seandainya lamnya juga dihilangkan, akhirnya menjadi hu, artinya tetap dia. Ma fi qalbi ghairullah, di dalam hatiku tidak ada yang lain kecuali hanya Gusti Allah. Kalau ada selain Gusti Allah di hati saya, penumpang gelap diturunkan. Dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kunna al-khaliqi ka'annahu la khalqa. Hiduplah bersama Tuhanmu, hiduplah untuk Tuhanmu, seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Ustaz, kan di rumah saya punya istri, saya punya suami, seakan-akan tidak ada. Karena pasangan hidup kita kemungkinannya cuma dua, mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah atau menghalangi kita untuk mendapatkan ridho Gusti Allah. Di kantor saya punya atasan, punya bawahan, saya punya pekerjaan, saya punya tugas. Pekerjaan dan tugas kita kemungkinannya cuma dua, membuat kita mendapatkan ridho Allah atau justru menyebabkan kita mendapatkan suhtullah, kemurkaanipun Gusti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ma lahu fa'idah lil akhirah fa huwa mazra'atul akhirah. Apa yang bermanfaat untuk akhirat kita, itulah ladang akhirat kita. Wa ma la fa'idata fihi lil akhirah fa huwa mata'ul ghurur. Dan apa yang sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, itulah kesenangan yang menipu. Apa sih di sini tuh jadi sandang, pangan, papan, ces-cesan, paketan, tahta, wanita, Toyota, kuota. Paketan kuota ini, lek manfaat danau akhirat berarti ladang akhirat. Tapi lek boten, danau ngrasani tiyang, danau ngrasani gesap, kamu nanti mani ngrasani kantor. Itu pasti ini menjadi mata umur. Kembali kepada alim yang pertama, wonten gaib, sesuatu yang gaib meroketok. Seandainya yang gaib diperlihatkan, pun bukan perlu pengawasan kados mengatur. Misalnya panjenengan kasar-kasar, nah boleh panjenengan kasar-kasar yang jalan yang kesini. Grup ini saat ini sih seneng kasar-kasar yang jalan. Kometo paling siji dulu. Telu apa? Lima itu baru sama 10 konten saktrek. Model ini gak lanang gak. Umpami rasa-rasa ini dosane mboten gaib. Moro dirupakan kali Gusti Allah berupa udun mentol mriki. Nah, mentol mriki. Kita jenengan rasa-rasa isi napa mboten? Isi napa malih sing udune wonten jenenge sing dirasani. Pak Junaidi ngene. Isi napa mboten? Isi. Mengapa itu tidak diperlihatkan oleh Gusti Allah? Ujian bagi kita yang mengaku sudah alladzina yu'minuna bil ghaib. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semua, menguatkan integritas kita, kejujuran kita, ketulusan kita, keikhlasan kita, dan bakti kita. Allah jauhkan kita dari segala macam sesuatu yang menimbulkan mudarat untuk akhirat kita, menyulitkan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari amal-amal perbuatan yang menyulitkan keluarga kita, anak turun kita sendiri, dan semoga sebaliknya ketika kita memperbaiki niat, kuat keimanan kita kepada sesuatu yang gaib bahwa itu tidak selama-lamanya,
pasti harus ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah senantiasa memberikan kekuatan di hati kita untuk tulus ikhlas melayani, memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, dan semoga keberkahannya tidak hanya kembali kepada kita. Berkat itu kita niat dirakati keluarga kita, semoga mereka soleh solehah, selamat di akhirat, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau sambutannya panjang kali lebar kali tinggi, tapi mungkin kita atas ilmu ikan barakah manfaat maslahat di dunia wal akhirah, terutama untuk kami pribadi dan kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Ustaz sekaligus ditutup dengan doa. Sajane sing sepuluh, nek sebulan. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna li muwafaqatil abrar wa jannibna murafaqatal ashrar wa amina bi rahmatika ila daril qarar bi ilahiyatika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Allahumma asrif 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Allahumma kama barakta lana fi Rajab fabarik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma harrir al-masjid al-aqsa al-mubarak min aydil kuffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna qalna bisirril Fatihah.